Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan apa itu micrometerscope. Micrometerscope adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Ketelitian micrometerscope bisa mencapai 0,01 mm. Alat ini ditemukan oleh William Gascoigne pada abad ke-17. Saat itu, ia membutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong untuk mengukur jarak sudut antar bintang melalui teleskop. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan dan menjelaskan bagian-bagian dari micrometerscope. Bagian yang pertama yaitu poros tetap. Poros tetap merupakan bagian micrometerscope yang berfungsi untuk menahan benda yang sedang diukur. Benda yang akan diukur diletakkan di antara poros tetap dan poros geser. Yang kedua yaitu poros geser. Poros geser adalah bagian dari micrometerscope yang berfungsi sebagai penekan benda saat diukur. Sesuai dengan namanya, poros geser bisa digeser menyesuaikan dengan ukuran benda yang sedang diukur. Yang ketiga, pengunci. Pengunci adalah bagian dari micrometerscope yang berfungsi untuk mengunci poros geser. Jika sudah dikunci, poros tidak akan bergerak, sehingga pengamat bisa melihat hasil dari pengukuran. Selanjutnya yaitu skala utama. Skala utama adalah bagian dari micrometerscope yang berfungsi untuk menunjukkan ketebalan utama benda yang satuannya milimeter. Selanjutnya yang kelima yaitu skala Nonius. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Selanjutnya yang kelima yaitu skala Nonius. Skala Nonius adalah skala tambahan atau skala putar. Skala Nonius berfungsi sebagai skala penambah pada skala utama. Bagian ini adalah bagian yang tidak bisa kamu temukan pada penggaris, mistar, atau meteran karena nilainya yang sangat kecil. Yang keenam, pemutar. Dia berbunyi, dan pemutar adalah bagian micrometerscope yang berfungsi untuk memutar ke kiri dan ke kanan atau suatu poros kiri dan kanan suatu poros geser. Selanjutnya yang terakhir yaitu bingkai. Yang ini ya kawan-kawan. Bagian ini merupakan bagian micrometerscope yang berbentuk seperti huruf C. Bingkai terbuat dari logam yang cukup tebal dan kuat. Material penyusun bingkai harus dipastikan tahan terhadap perubahan suhu, lingkungan,
agar tidak mudah memuai atau menyusut. Oleh karena itu, bingkai dilapisi dengan plastik untuk mengurangi terjadinya transfer panas dari tangan sekalipun. Adapun langkah-langkah menggunakan micrometerscope sebagai berikut. Yang pertama, pengunci dalam keadaan terbuka. Kalau begini tertutup atau terkunci, dan jika seperti ini, itu berarti terbuka. Yang kedua, membuka rahang dengan cara memutar skala putar ke kiri. Dan yang ketiga, memasukkan benda yang akan diukur panjangnya di bagian rahang. Untuk yang ketiga, memasukkan benda yang akan diukur, di sini saya memakai 3 buah buku. Lalu diputar ke arah kanan hingga kencang. Lalu putar kembali, skala putarnya sampai berbunyi klik. Memutar pengunci sampai tidak bisa bergerak. Selanjutnya di sini kita menentukan hasil pengukuran dengan cara-cara berikut. Yang pertama, lihatlah nilai yang tertera di skala utama. Skala utamanya yaitu 54. Yang kedua, lihatlah nilai yang tertera di skala Nonius. Skala Noniusnya yaitu, kita bisa lihat di sini, 6. Setelah kalian melihat nilai yang tertera di skala utama dan skala Nonius, masukkan nilai tersebut ke persamaan berikut. Dari hasil pembacaan alat, dari hasil pembacaan alat sama dengan skala utama ditambah skala Nonius dan skala utama ditambah ketelitian 0,01 dikali hasil pembacaan skala. Tadi kan skala utamanya dan skala Noniusnya 6. Dan skala Nonius ini dikali 0,01 sama dengan 0,06. Hasil pembacaan alat sama dengan skala utama ditambah skala Nonius. Jadi 54 ditambah 0,6 sama dengan 54,6 mm. Ini adalah hasil dari pengukuran tebal buku menggunakan micrometerscope. Selanjutnya yang saya akan paparkan dan saya akan jelaskan di sini adalah bagaimana cara mengkalibrasi atau langkah-langkah mengkalibrasi micrometerscope. Yang pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu anvil atau poros tetap dan spindle atau poros gerak dengan kain atau tisu. Tapi di sini saya menggunakan tisu. Yang kedua, selanjutnya yang saya akan bahas dan saya akan paparkan di sini adalah bagaimana cara mengkalibrasi atau bagaimana langkah-langkah kalibrasi micrometerscope. Pertama-tama, kita bersihkan dulu anvil dan spindle poros tetap atau poros gerak dengan menggunakan tisu atau kain. Tetapi di sini saya menggunakan tisu. Yang kedua, putar timbel secara perlahan sampai anvil dan spindle saling bersentuhan. Putar reset sampai berbunyi klik. Putar reset 2-3 kali sampai diperoleh penekanan yang cukup. Yang keempat, kunci spindle dengan lock nut agar tidak bergerak. Spindle sudah dikunci dengan lock nut, maka micrometerscope sudah terkalibrasi dengan benar apabila titik 0 atau timbel sudah lurus dengan garis pada outer sleeve seperti ini. Maka kalibrasi pun selesai.